Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel saya. Banyak orang yang shock karena hijrah. Hijrah boleh dalam arti berpindah tempat atau berpindah ke lain budaya. Hari ini kita akan bicara tentang culture shock atau gegar budaya. Simak sampai habis. Jadi shock itu terjadi karena adanya suatu perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis. Tahun 2019, pertama sekali kota Wuhan di China itu diserang oleh apa yang disebut sekarang coronavirus disease, sehingga itu bisa disingkat dengan COVID-19. China shock, lalu seluruh dunia shock, terkejut karena banyak korban dan belum ada penawarnya, belum ada vaksinnya. Dan lebih shock lagi ketika COVID-19 itu menyebar dengan cepat, sehingga WHO memutuskan bahwa ini adalah sebuah pandemi, dan pada saat itu dibuatlah sebuah protokol kesehatan versi WHO, apa yang kita kenal sekarang 3M, 4M, atau yang lainnya. Ya, kita alami sendiri sampai sekarang pandemi ini rasanya belum secara drastis menurun, termasuk di Indonesia. Walaupun ada tempat di dunia ini yang sudah drastis menurun. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Apakah kita perlu menunggu sampai hilang? Tentu tidak, karena life must go on. Jadi apa yang kita lakukan, lalu sesuai standar WHO, kita harus beradaptasi pada satu budaya baru. Nah, disinilah terjadinya perbedaan budaya itu, yang selama ini kita tidak peduli dengan masker, selama ini kita tidak peduli dengan kesehatan, kebersihan tangan kita, pernapasan kita, kita tidak peduli dengan lingkungan. Kita biasanya bekerja di rumah, di kantor, kuliah tatap muka langsung, ya berjubel-jubel di mana-mana. Tapi dengan budaya baru ini kita harus bisa beradaptasi. Banyak yang shock, culture shock. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang culture shock yang diakibatkan oleh coronavirus ini, tapi kita akan bicara tentang culture shock seorang mahasiswa yang berpindah hijrah ke luar negeri, apakah itu untuk kuliah ataupun untuk bekerja. Ya, bagaimana tips supaya kita bisa mengurangi shock itu? Karena itu sangat berdampak kepada yang bersangkutan. Ya, baik, untuk memudahkan pemahaman kita tentang culture shock, saya akan jelaskan dengan grafik yang ada di whiteboard. Pada sumbu tegak, ini saya sebut dengan culture, budaya, dan pada sumbu datar, ini waktu. Jadi C1 ini adalah budaya satu. Jadi seseorang yang ingin hijrah tentu dari satu tempat ke tempat lain yang mungkin saja berbeda budaya, different in culture. Nah, jarak dari budaya tempat satu ke budaya tempat dua itu
itu saya sebut dengan elevasi budaya. Di dalam ilmu fisika mekanik, makin tinggi tingkat elevasi ini, beda elevasi ini. Jadi kalau ini saya jatuhkan ke sini, mungkin terlalu oke. Nah, ini adalah H, beda elevasi. Kalau di sini kecepatannya katakan V0, maka kecepatan ketika menyentuh ini V1. V1 itu adalah akar 2G kali H. H makin tinggi, V, velocity, makin tinggi. Akibatnya, impact ini makin besar. Jadi makin besar shock. Jadi prinsip ilmu fisika, ilmu mekanika ini juga berlaku di dalam fenomena sosial. Apabila kita berangkat dari sebuah negara, katakan seseorang, ini sangat kasuistik, tergantung manusianya, yang tidak peduli dengan sampah, dia buang sembarangan, dia berangkat ke negara yang sangat peduli dengan sampah, malah di Jepang nggak ada tong sampah, tapi tetap bersih, ya, karena everybody must control his garbage. Jadi harus bawa tempat sampah kemana-mana sendiri, siapkan dalam kantong, nanti ada tempat sampah baru kita buang. Kalau tidak, maka si A, katakan, atau si X, ketika tiba di C2 dia akan shock. Bisa kena denda, bisa kena repek, selama ini. Ya. Mahasiswa yang akan belajar ke luar negeri dengan tanpa persiapan, tanpa ada pre-departure training, apakah belajar bahasa, belajar budaya, belajar tentang makanan, ya, bagaimana tata krama kehidupan di negara yang akan dituju, dia tidak peduli, dia berangkat, maka elevasi budaya itu akan tinggi. Akibatnya shock atau impactnya akan besar. Jadi apa yang dilakukan? Makanya kita diperlukan untuk memperkecil elevasi budaya ini dengan pre-departure training. Kita belajar bahasa, kita belajar ini makanannya halal haram, kita pelajari dulu di Indonesia kalau kita orang Islam, ya, belajar kanji sedikit misalnya kalau kita mau ke Jepang. Nah, makin kecil, ya, ini mungkin budaya umum, tapi seseorang bisa meningkatkan kemampuan, ya, budayanya sendiri, ya. Makin kecil H3, maka shock budaya itu makin rendah. Nah, sekarang culture shock itu dominan atau destruktifnya itu apakah ketika berangkat atau ketika pulang. Ini harus kita lihat, ya. Sebuah gedung yang dikenain beban impact karena gempa dari bawah kena kolom, dia akan berpropagasi. Jadi kalau ini kolomnya akan berpropagasi ke atas dengan tegangan kompres namanya. Itu cukup kuat, betonnya cukup kuat. Tetapi ketika dia berbalik, itu berubah menjadi tegangan tarik, beton nggak tahan. Nah, orang teknik sipil struktur tahu itu, makanya dipasanglah penguat besi beton. Kenapa? Karena ketika kembali itu yang berbahaya. Jadi sama halnya di sini.
Banyak orang yang katakan misalnya, kita lihat di grafik ini, ketika tiba dia mungkin menikmati apa yang disebut dengan honeymoon phase, fase bulan madu. Wah enak, pemandangannya bagus, udaranya segala macam. Ini ada masanya. Tapi setelah itu, setelah dia tinggal beberapa lama, ini kita nggak bicara singkat tinggalnya, lalu dia akan hadapi perbedaan budaya itu. Bisa-bisa ini masuk pada masa kritis, ya. Ya banyak yang terjadi, ya karena makanan, karena orang, ya. Joke pun kadang-kadang juga kita sudah berusaha untuk kelakar ya, tapi orang nggak ketawa karena masalah joke ini juga masalah budaya. Bagi kita itu lucu, tapi bagi mereka tidak, ya. Bagi orang Barat, pegang kepala itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda pergi ke satu daerah di Indonesia, ya, pegang kepala itu pantang. Gitu ya. Jadi itu beda budaya. Nah, ini masa kritis. Tapi kalau mahasiswa atau pekerja yang bekerja di luar negeri bisa melewati masa ini, ya, bisa melewati dengan beradaptasi, sama seperti kita sekarang beradaptasi pada era new normal ini, maka dia akan berusaha mengadjust dan pada akhirnya dia bisa hidup dengan biculture, dengan dua budaya berbeda. Kapan saya harus berperilaku sebagai orang Indonesia, kapan saya harus berperilaku dan mengikuti ya adat budaya di sana, tanpa mengorbankan keyakinan kita. Kita orang Islam tidak minum alkohol, tidak makan babi. Itu dari awal kita udah, mahasiswa harus kasih tahu kepada pembimbingnya kalau di Jepang. Jadi kalau ada pesta, ada kampanye namanya, mereka tidak akan memaksa itu. Tapi sekali dia dapatkan, ya dia akan paksa kita. Itu terjadi ya, terjadi. Ya, jadi kata kuncinya untuk mengurangi culture shock itu, yang kita tahu tadi ketika pulang itu yang lebih berbahaya adalah dengan kita beradaptasi dengan cepat. Pada saat kita di negara kita sekolah, di tempat kita bekerja di luar negeri, kita bisa hidup dengan biculture, dengan dua culture yang berbeda, maka itu artinya kita sudah menyiapkan diri kita untuk hidup kembali di Indonesia. Andai kata ya belum banyak perubahan, orang masih banyak buang sampah, tapi kita jangan ikut buang sampah sembarangan. Kita harus menjadi contoh. Orang tidak mau antri, ya itu sakit ya, kita udah antri orang motong. Nah, kita jangan ikut dan kita harus sabar karena kita udah dilatih untuk biculture. Nah, dalam masa pandemi ini kita lihat ternyata kita, sebahagian kita bisa. Pandemi ini telah mereset kehidupan kita semua sehingga kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Semoga mahasiswa yang akan keluar negeri mempersiapkan diri dengan baik, bahasanya, budayanya itu dipelajari semua dan siap-siap untuk kembali nanti setelah berhasil untuk kembali beradaptasi dengan budaya Indonesia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.